Di tahun-tahun ini lebih banyak lagi orang-orang yang diuji dengan hal yang seperti tadi, pejuang dua garis biru, ya, artinya pejuang untuk bisa hamil itu banyak sekali. Dan ada banyak penyikapan terhadap orang-orang yang punya permasalahan seperti itu. Contoh misalnya ya, ada teman saya, dia belum punya keturunan selama beberapa waktu dan kemudian dia tetap ujian pastilah ya, ada ujian pasti, cuma dia berusaha untuk mengatasi ujian-ujian itu. Nah, kalau pertanyaannya ada pada apakah pernikahan itu memang diniatkan untuk anak, salah satunya iya. Karena saya sudah sampaikan bahwa minimal ada 4 tujuan dalam pernikahan. Yang pertama adalah mencari visi dan misi yang sudah saya jelasin tadi. Yang kedua adalah dia mencari sakinah. Yang kemudian yang keempat mencari adalah mawaddah. Yang ketiga mencari mawaddah. Yang keempat mencari rahmah. Nah, salah satu bagian daripada rahmah itu adalah punya keturunan. Nah, maka keturunan itu menjadi salah satu tujuan daripada pernikahan. Makanya ulama-ulama memperbolehkan adanya perceraian kalau andaikan itu tidak punya anak. Memperbolehkan, tapi bukan mewajibkan. Jelas sampai di sini, tapi bukan mewajibkan. Ada beberapa teman-teman saya juga yang ketika dia sudah nggak punya anak, istrinya bilang, kalau memang sudah ke dokter, lantas sudah dilihat problematikanya misalnya ada pada istrinya dengan problematika fisiologis atau problematika yang bersifat psikologis gitu misalnya ya, apapun problemnya, maka kemudian istrinya, ada yang teman saya juga minta suaminya untuk nikah lagi. Ada yang minta suaminya untuk nikah lagi. Kamu silakan nikah lagi, karena kalau kamu memang mencari keturunan, kamu boleh nikah lagi. Dan teman-teman saya yang disuruh nikah lagi tuh nggak mau nikah lagi. Padahal sudah disuruh. Nah, tapi boleh nggak? Boleh, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, jadi ada juga yang memang karena mencari keturunan terus dia nikah lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menerima dengan semua itu? Ketahui bahwa ujian-ujian semacam ini itu justru terjadi pada para nabi. Jadi Rasulullah juga diuji dengan hal yang sama. Anda bisa bayangkan di sebuah society, di sebuah komunitas masyarakat yang sangat judging seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka cuma menghormati seseorang karena banyaknya anak atau banyaknya harta. Makanya di dalam Al-Quran coba lihat bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu yang dilihat nasab, harta, anak. Mereka berbangga-bangga dengan anak, berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan harta. Rasulullah itu almost perfect bagi mereka. Cuma satu hal yang dijadikan sebagai sindiran dan ejekan yang paling berat pada Rasulullah adalah bahwasanya Rasul tidak punya anak. Kenapa? Karena anak Rasul semuanya perempuan, yang laki-lakinya semuanya meninggal. Dan itu dijadiin oleh masyarakat Quraisy pada saat itu untuk ngegoreng bahwasanya Rasulullah itu justru sial. Bayangin aja, punya anak meninggal, punya anak meninggal, maka mereka ngejek Rasulullah. Maka Allah turunkan dengan ayat Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mengejek kamu, membenci kamu, menuduh kamu bahwasanya kamu tuh sial dan tidak disayang oleh Tuhan karena anak laki-lakimu meninggal semuanya, bahwa itulah orang-orang yang justru terputus daripada rahmat Allah. Jadi Allah katakan abtar artinya terputus dari keturunan, terputus dari rahmat Allah dan terputus dari keturunan. Kenapa? Karena ternyata anak-anak mereka yang ngejek Rasulullah itu semuanya bukan ngefans pada bapaknya, tapi ngefansnya pada Rasulullah. Artinya kita harus mulai berpikir sebagaimana Rasul ditraining oleh Allah, bahwasanya justru yang disebut dengan keturunan yang bisa mendoakan kita kalau kita sudah meninggal itu bukan hanya anak biologis, tapi juga anak-anak ideologis. Dan bentuk kita ridho terhadap keputusan Allah sebagaimana yang tadi Mbak sampaikan, kan bukan maunya saya untuk dilahirkan dalam kondisi seperti ini, seperti bukan maunya Felix lahir dalam kondisi sipit, atau saya lahir dalam kondisi misalnya contoh dalam kondisi lahir di kota Palembang misalnya, bukan kemauan saya.
Kalau misalnya saya bisa milih mah, gitu kan ya, saya tentu saja dikasih katalog gitu kan ya, kayak orang mau potong rambut gitu kan ya, saya tentu pilih wajah saya lebih cakep dong gitu kan ya, walaupun saya sudah cakep gitu. Nah, tapi artinya ketika kita ridho dengan keputusan Allah, itu tanda Allah ridho kepada kita. Dan itu memang berbeda-beda caranya dan berbeda-beda pelajarannya. Mungkin Mbak dikasih lebih daripada orang lain supaya Mbak pengen ditempatkan oleh Allah lebih daripada orang lain. Makanya saya bilang pada beberapa teman-teman saya itu, ya nggak ada yang bilang itu mudah. Jelas susah. Karena kenapa? Saya udah bilang, istri saya aja ketika kosong misalnya baru 2 tahun aja, kan orang-orang kan ngarep kalau kita nikah langsung punya anak ya. Dia kan nggak tahu prosesnya, dia nggak tahu seperti apa kondisinya. Ditanya kan sudah punya anak berapa? Istri saya bilang belum. Kok belum sih? Itu kan pertanyaan jahat. Paham gak sih maksudnya? Kok belum sih? Lah emang kita nggak mau, gitu kan ya. Artinya, nah makanya ketika pulang istri saya nangis kayak gitu-gitu. Nah, itulah tugas suaminya untuk ngasih tahu itu semua keputusan Allah. Allah milih orang-orang. Mungkin Allah milih kita untuk lebih konsentrasi pada hal yang lain. Tapi kenapa itu ada orang berzina terus punya anak dibuang lagi? Lah kita udah taat sama Allah, kita minta sama Allah, Allah nggak kasih. Itulah menurut para ulama. Coba ingat baik-baik. Bagi beberapa orang yang disayang oleh Allah, menemukan cinta kepada Allah dalam kondisi penantian itu adalah sesuatu yang istimewa. Jadi bersabar, ditolong oleh Allah itu adalah sesuatu yang istimewa. Menikmati keadaan sampai menikmati keadaan menunggu sampai ditolong oleh Allah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Beberapa dapat, beberapa nggak dapat. Teman saya setelah 9 tahun nunggu akhirnya hamil. Teman saya ada yang 15 tahun nikah terus hamil. Ada, tapi balik lagi, itu semua adalah ujian. Yang punya anak dapat ujian, yang belum punya anak juga dapat ujian. Memang ada satu ujian yang lebih berat daripada yang lain. Ya, tapi yang pasti yang lebih berat ujiannya pasti akan dapat hadiah lebih besar juga. Nah, jadi tinggal suaminya ikut kajian, mbaknya ikut kajian, lalu kemudian semuanya ngerti bahwa Allah memuliakan hambanya dengan cara yang berbeda-beda dan seterusnya. Dia tahu bahwasanya tanda Allah ridho kepada dia itu adalah ridhonya dia terhadap kodoknya Allah atau keputusan Allah. Contoh, Allah udah pasti ridho Felix yang ngisi kajian pada hari ini. Udah pasti ridho. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Saya nggak tahu Allah ridho atau enggak. Saya bahkan nggak ngerti ini balasannya seperti apa. Kalaupun ada balasannya, atau bahkan Allah nggak ridho, saya nggak ngerti. Tapi yang kita tahu, ada orang-orang sudah jelas ridhonya Allah kepada dia. Ada yang sudah jelas. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah Allah kasih ketetapan kepada dia dan dia terima. Itu Allah ridho sama dia. Lihat orang-orang di Palestina, anak empat-empatnya meninggal, suaminya meninggal juga. Apa yang dia doa pada Allah? Ya Allah, ambil sampai engkau ridho. Aku ridho ya Allah. Maka ridhonya dia itu sudah pasti ridhonya Allah. Jadi kira-kira itu adalah cara kita ngelihat orang ridho sama Allah ridho atau enggak sama kita. Wallahu a'lam bishawab.